Hola Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget nih untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk bro-bro yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya, brother bisa langsung subscribe channel YouTube ini, karena kita juga akan usahakan untuk terus update perkembangan informasi yang lagi hangat. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama, datanya dari Manchester United. Niat MU untuk merekrut Rasmus Højlund dianggap sebagai ide cerdas ketimbang membeli pemain yang sudah tua. Manchester United bergerak aktif pada bursa transfer musim panas 2023. Mason Mount dan juga Andre Onana menjadi rekrutan resmi mereka. Pemain di posisi lain masih menghiasi rumor ketertarikan MU. Satu diantaranya adalah Rasmus Højlund. Striker muda Atalanta itu memikat tim Setan Merah. Kabar dari rencana MU untuk mendatangkan Rasmus Højlund rupanya menarik perhatian dari Andy Cole. Andy Cole sendiri adalah seorang striker legendaris dari MU. Dirinya mengatakan sepakat nih dengan niat mantan timnya tersebut. Bahkan Andy Cole mengkritik MU yang sejauh ini lebih suka merekrut terlalu banyak striker yang sudah tua. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, dan Odion Ighalo semuanya berusia lebih dari 30 tahun ketika mereka pindah ke Old Trafford dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian ada nama Wout Weghorst yang berusia 30 tahun menjadi pemain terbaru yang bergabung dengan MU dengan status pinjaman pada Januari, dan kini sudah dikembalikan ke klub lamanya. Dilansir dari Daily Mail, Andy Cole menerangkan, kami membeli penyerang tengah yang lebih tua dengan harga yang sangat mahal, dan kemudian menemukan diri kami di posisi yang sama beberapa tahun kemudian. Ini adalah Manchester United. Kami lebih baik dari itu. Andy Cole sendiri menjadi legenda Manchester United dengan mencetak 121 gol untuk klub dan dikenal sebagai tandem sempurna bersama dengan Dwight Yorke pada era Sir Alex Ferguson. Kemudian, MU telah dikaitkan dengan Harry Kane dari Tottenham, yang mana Harry Kane akan berusia 30 tahun minggu depan. Menurut Andy Cole, ia lebih tertarik untuk investasi kepada Højlund. Andy Cole kembali melanjutkan, saya tidak akan mengatakan bahwa jika Harry Kane tersedia dengan uang yang tepat, saya akan menolaknya. Jelas tidak. Lihat saja apa yang telah dilakukan oleh Manchester United selama 5 atau 6 tahun terakhir adalah membawa orang-orang yang berusia pertengahan 30-an atau akhir 30-an selama beberapa tahun. Kemudian kami melakukannya lagi musim berikutnya, dan kami melakukannya lagi. Andy Cole menambahkan bahwa MU wajib memprioritaskan pemain yang didatangkan adalah untuk jangka panjang. Paling tidak dibutuhkan pemain yang dapat membawa MU untuk 5-10 tahun ke depan. Perlu seseorang yang dapat membawa klub jauh ke depan. Misalnya saat saya pindah, tapi Ruud van Nistelrooy ada di sana dan terus berjalan selama bertahun-tahun. Jelas Andy Cole lebih lanjut. Mantan pemain MU lainnya yakni Brian Robson juga setuju dengan rencana mendatangkan Rasmus Højlund. Setelah mendapatkan Mason Mount dan Andre Onana, sudah saatnya MU menggait Højlund dari Atalanta. Langkah yang dilakukan Manchester United adalah perlu menjual pemain untuk membeli Højlund yang harganya sekitar 60 juta pound sterling. Robson pun mengatakan, fakta bahwa kami membutuhkan penyerang tengah. Kami harus mengejar Manchester City dan bahkan Arsenal atau Newcastle yang mencetak lebih banyak gol daripada kami. Jadi secara defensif kami terlihat cukup bagus, tetapi harus mencetak gol untuk memenangkan pertandingan dan juga bangkit untuk menantang gelar. Adapun untuk Telles bukan satu-satunya pemain yang masuk ke dalam daftar jualnya MU. Dilaporkan ada 13 nama nih yang siap dilepas, termasuk diantaranya Harry Maguire, Anthony Martial, dan Jadon Sancho. Laporan tersebut mengklaim bahwa Maguire akan tersedia dengan biaya sekitar 40 juta pound sterling. Sancho juga diduga dapat pergi. Manchester United mencari sekitar 40 juta pound sterling untuk pemain sayap asal Inggris itu. Sementara untuk Anthony Martial dikatakan dihargai dengan harga 25 juta pound sterling. Striker asal Prancis itu juga berpotensi pergi meskipun Manchester United kekurangan pilihan di sepertiga akhir lapangan. Kemudian untuk pemain lainnya yang juga masuk ke dalam daftar jual Manchester United adalah Donny van de Beek, Fred, dan Anthony Elanga. Ketiganya dikatakan tersedia dengan harga masing-masing 20 juta pound sterling. Hannibal Mejbri, Eric Bailly, dan Brandon Williams juga bakal dijual di musim panas ini. Sementara itu, masa depan Zidane Iqbal telah diputuskan dengan Manchester United mengkonfirmasi bahwa sang gelandang telah meninggalkan klub untuk pindah ke FC Utrecht. Sementara itu, Dean Henderson diyakini akan tersedia dengan harga 20 juta pound sterling. Nottingham Forest dikatakan tertarik untuk merekrut sang penjaga gawang secara permanen musim panas ini. Dan kalau kalian sendiri sebagai penggemar Setan Merah, apakah kalian setuju dengan pendapat-pendapat dari legenda-legenda Manchester United tadi? Apakah menurut kalian Rasmus Højlund ini merupakan pemain yang tepat untuk investasi MU ke depannya? Nanti langsung saja ya sampaikan opini kalian di kolom komentar.
Lanjut ke informasi kedua, datanya dari Asnawi Mangku Alam, yang mana Asnawi ini makin gacor nih di Korea Selatan. Asnawi Mangku Alam, pemain timnas Indonesia hasil polesan Sinteyong yang makin gacor nih di Korea Selatan. Pelatih asal Korea Selatan itu tentunya sangat bangga kepada anak asuhnya tersebut. Asnawi Mangku Alam sendiri pertama kali menginjakkan kakinya di Liga Korea Selatan ketika memperkuat Ansan Greeners pada tahun 2021 lalu. Karir Asnawi di Korea Selatan tentu tidak lepas dari jasa sang pelatih timnas Indonesia, yakni Sinteyong. Selama bersama dengan Ansan Greeners, Asnawi mampu meningkatkan pamor klub tersebut. Sampai pada akhirnya pemain yang berusia 23 tahun itu pindah nih ke klub Liga 2 Korea Selatan, yakni Jeonnam Dragons. Asnawi mendapat sambutan baik nih dari Jeonnam Dragons, mengingat ia adalah anak asuhnya Sinteyong. Pemain yang berusia 23 tahun itu berusaha menjadi yang terbaik. Hal ini dibuktikan Asnawi Mangku Alam yang makin gacor nih di Korea. Asnawi Mangku Alam tampil penuh selama 90 menit pada pertandingan yang mempertemukan Jeonnam Dragons dengan mantan klubnya, yakni Ansan Greeners di K-League 2 pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 yang lalu. Pertandingannya itu berlangsung sengit nih dan juga sentimental bagi ex-PSM Makassar tersebut, mengingat ia sempat berseragam The Green Wolves selama 2 musim. Meskipun demikian, Asnawi Mangku Alam tetap tampil secara profesional. Asnawi Mangku Alam sukses menghadapi mantan klubnya sendiri. Dalam pertandingan tersebut, Jeonnam Dragons berhasil pulang membawa kemenangan setelah membobol 5 gol ke gawang mantan klub Asnawi Mangku Alam. Sementara itu untuk Ansan Greeners pulang dengan 2 gol hasil perjuangannya Jun Kim Kyung. Kekalahan tersebut membuat The Green Wolves terpuruk di peringkat ke-12. Sementara untuk Jeonnam Dragons melesat menduduki peringkat ke-7 dengan perolehan 31 poin. Penampilan penuh Asnawi Mangku Alam bersama dengan Jeonnam Dragons membuat semua orang kagum nih. Berkat penampilannya dalam pertandingan tersebut, Asnawi Mangku Alam tercatat telah bermain selama 928 menit dalam 13 penampilan. Kapten timnas Indonesia itu juga telah membukukan 2 gol selama berlaga di Liga 2 Korea Selatan. Konsistensi Asnawi Mangku Alam bukan tidak mungkin membawanya melebarkan sayap memperkuat klub Liga 1 Korea Selatan. Sementara itu baru-baru ini netizen dibikin fokus dengan wajah Asnawi Mangku Alam saat membela Jeonnam Dragons. Di antaranya ada yang mengklaim bahwa wajah kapten timnas Indonesia itu mirip nih dengan pemain Manchester United, yakni Casemiro. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen melihat bagaimana postingan dari Jeonnam Dragons yang menampilkan aksi dari Asnawi Mangku Alam. Asnawi Casemiro from Indonesia /10 Casemiro. Dan kalau kalian sendiri bagaimana nih setelah melihat bagaimana potret dari Asnawi? Apakah menurut kalian potretnya itu mirip dengan Casemiro dari Manchester United? Nanti langsung saja ya sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk informasi terakhir kita akan membahas tentang Atletico Madrid yang merestui Joao Felix untuk pindah ke Barcelona. Video berikutnya dan juga asa dari Joao Felix untuk bermain di Barcelona pada musim 2023-2024 berpotensi menjadi kenyataan. Pasalnya Atletico Madrid dikabarkan memberikan lampu hijau bagi sang penyerang untuk pindah ke Camp Nou. Felix saat ini kembali ke skuad Atletico Madrid. Ia telah menuntaskan masa peminjamannya di Chelsea, di mana klub asal London Barat itu tidak mempermanenkan sang penyerang. Dan baru-baru ini Felix membuat sebuah pernyataan yang cukup kontroversial. Ia secara terbuka mengatakan bahwa Barcelona adalah klub impiannya dan ia juga ingin pindah ke klub tersebut. Laporan AS mengklaim bahwa Felix kemungkinan besar bisa pindah ke Barcelona. Pasalnya Atletico Madrid tidak akan menghalangi kepindahannya ke Camp Nou. Menurut laporan tersebut, Atletico Madrid memutuskan untuk berpisah dengan Felix di musim panas ini. Ini disebabkan karena sang manajer yakni Diego Simeone sudah tidak serak nih dengan pemain yang berusia 23 tahun tersebut. Pasalnya di musim lalu keduanya sempat berselisih paham nih, dan itulah yang membuat Felix pindah ke Chelsea. Simeone sudah enggan menerima Felix di timnya, jadi ia pun mempersilahkan sang penyerang untuk mencari klub baru. Menurut laporan tersebut, Barcelona saat ini sedang menggelar negosiasi dengan Atletico Madrid. Mereka mencoba untuk mencari jalan keluar untuk transfernya Felix. Pasalnya keuangan Barcelona juga tidak memadai nih untuk menebusnya langsung secara permanen. Barcelona berharap bisa meminjam sang penyerang terlebih dahulu selama 1 musim dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Saat ini kedua pihak juga masih mencoba mencari jalan keluar untuk transfer tersebut. Jika transfer ini menjadi kenyataan, Felix akan menjadi pemain keempat yang bergabung bersama dengan Las Azulgrana. Sebelumnya, Barcelona itu berhasil mendaratkan Ilkay Gundogan, Inigo Martinez, dan Oriol Romeu ke Camp Nou. Ya, kita harapkan yang terbaik saja untuk mereka. Tapi menurut pengamatan Mimin nih, kayaknya ya untuk Felix ini bakal pindah deh ke Camp Nou.